Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Loko-Loko akan menjelaskan materi persarafan bagian 2, yaitu sistem saraf otonom dengan mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi ini, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama, Ayu Elistriani sebagai anggota akan menjelaskan mengenai konsep refleks dan modalitas sensorik utama. Yang kedua, Nabila Suandi sebagai anggota akan menjelaskan mengenai sensibilitas, kelainan, anatomi fisiologi sistem saraf, dan menyimpulkan materi ini. Yang ketiga, ada Ori Maulana Putra sebagai ketua akan menjelaskan mengenai sistem saraf otonom simpatik. Yang keempat, ada Putri Tri Adani sebagai anggota akan menjelaskan mengenai sistem saraf otonom parasimpatik dan konsep refleks. Dan yang terakhir, dengan saya sendiri, yaitu Salsabila Zahra Nasution, akan menjelaskan mengenai pengertian sistem saraf otonom dan pengertian umum mengenai simpatik dan parasimpatik. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang bergantung pada sistem saraf pusat dan di antara keduanya dihubungkan oleh urat-urat saraf aferen dan eferen. Sistem saraf otonom memiliki sifat seolah-olah sebagai bagian sistem saraf pusat yang telah bermigrasi dari saraf pusat guna mencapai kelenjar, pembuluh darah, jantung, paru-paru, dan usus. Karena itu, sistem saraf otonom terutama yang berkenaan dengan pengendalian organ-organ dalam kadang-kadang disebut juga sebagai susunan saraf secara tidak sadar. Sistem saraf otonom bekerja tanpa mempengaruhi sistem saraf pusat, yaitu otak ataupun sumsum tulang belakang. Sistem saraf otonom ini mengatur kerja otot polos dan kelenjar secara tidak sadar. Sistem saraf otonom dibagi menjadi dua, yaitu simpatik dan parasimpatik. Ada beberapa aktivitas berlawanan antara simpatik dan parasimpatik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian secara umum simpatik dan parasimpatik. Yang pertama, simpatik terletak di depan lumna vertebra dan berhubungan serta bersambung dengan sumsum tulang belakang melalui serabut-serabut saraf. Sistem simpatis mempunyai aktivitas perangsangan, responnya antara lain peningkatan denyut jantung, peningkatan kekuatan jantung, gula darah, dan tekanan darah. Yang kedua, parasimpatik. Parasimpatik ini terbagi dalam dua bagian, yaitu terdiri dari saraf otonom kranial dan saraf otonom sakral. Sistem parasimpatik berkaitan dengan pertahanan tubuh dan perbaikan sumber-sumber tubuh antara lain penurunan denyut jantung, peningkatan aktivitas gastrointestinal, dan absorpsi makanan. SSO simpatik atau sistem saraf otonom simpatik. Sistem saraf otonom simpatik terdiri atas serangkaian urat kembar yang bermuatan ganglion-ganglion. Urat dari dasar tengkorak yang terletak di depan kolumna vertebrata lantas berakhir dalam pelvis di depan coccygeus sebagai ganglion coccygeus. Ganglion-ganglion itu tersusun berpasangan disebarkan dari daerah-daerah, yaitu daerah leher terdapat 3 pasang ganglion servikal, daerah dada terdapat 11 pasang ganglion servikal, daerah pinggang terdapat 4 pasang ganglion lumbar, dan terakhir di daerah pelvis terdapat ganglion coccygean. Ganglion-ganglion ini bersambung erat dengan sistem saraf pusat melalui sumsum tulang belakang dengan mempergunakan cabang-cabang penghubung yang bergerak keluar dari sumsum tulang belakang menuju ganglion, dari ganglion masuk menuju sumsum tulang belakang. Ganglion simpatis lainnya berhubungan dengan 2 rangkaian besar ganglia ini dan bernama serabut-serabutnya membentuk plexus simpatis. Ada beberapa terdapat plexus, yaitu yang pertama plexus kardiak terletak dekat dasar jantung serta mengarahkan cabang-cabangnya ke situ dan ke paru-paru.
Plexus celiaca terletak di sebelah belakang lambung dan melayani organ-organ dalam rongga abdomen. Dan yang terakhir terdapat plexus mesentericus atau hypogatylus terdapat di depan sakrum dan melayani organ-organ dalam pelvis. Fungsi-fungsi saraf otonom simpatik yaitu mensarafi otot jantung yang pertama, yang kedua mensarafi pembuluh darah dan otot tak sadar, yang ketiga mensarafi semua alat dalam seperti lambung, pankreas dan usus gitu. Yang keempat melayani serabut motorik sekretorik pada kelenjar keringat. Kelima itu fungsinya serabut motorik pada otot tak sadar dalam kulit. Yang terakhir mempertahankan tonus semua otot sadar. SSO parasimpatik. Saraf parasimpatik adalah sebagai pengontrol dominan untuk kebanyakan efektor visceral dalam waktu lama. Selama keadaan diam, kondisi tanpa stres, impuls dari serabut-serabut parasimpatik menonjol. Serabut-serabut saraf parasimpatik terletak di dua area. Satu, pada batang otak dan lainnya berada di segmen spinal. Oleh karena itu, lokasi-lokasi tersebut, saraf parasimpatis menghubungkan area torakolumbal dari sistem saraf otonom. Parasimpatis kranial muncul dari otak tengah dan medula oblongata. Serabut-serabut dari sel otak dengan oculomotorius ketiga menuju ganglia ciliaris yang memiliki serabut postganglion yang berhubungan dengan saraf simpatis lain yang mengontrol posisi berlawanan dengan mempertahankan keseimbangan antara keduanya pada satu waktu. Fungsi saraf simpatik yaitu merangsang sekresi kelenjar air mata, kelenjar sublingualis, submandibularis, dan kelenjar-kelenjar dalam mukosa rongga hidung. Mensarafi kelenjar ludah, mempersarafi parotis, mempersarafi sebagian besar alat tubuh yaitu jantung, paru-paru, GIT, ginjal, pankreas, lien, hepar, dan kelenjar suprarenalis. Mempersarafi kolon descendens, sigmund, rectum, vesika, urinaria, dan alat kelamin miksi dan defekasi. Konsep refleks. Aksi refleks atau biasa disebut dengan refleks adalah suatu respon motorik yang gerakan tidak sadar atau spontan karena adanya rangsangan sensorik. Fungsi saraf sensorik adalah menerima rangsangan dari luar tubuh untuk disampaikan ke otak dan memberi respon yang sesuai terhadap rangsangan yang diberikan. Gerakan refleks contohnya gerakan yang cepat atau spontan, tidak disadari ketika menarik tangan setelah menyentuh benda yang sangat panas sebelum kita menyadarinya. Lingkungan refleks terdiri dari reseptor, ganglion spinalis, radix posterior, cornu posterior, radix anterior, dan efektor. Reseptor sensoris pada refleks adalah proprioseptor dan cutaneous receptor. Modalitas sensorik utama. Modalitas sensorik pertama, penglihatan. Reseptor, sel batang dan kerucut, alat indera mata. Modalitas sensorik yang kedua, pendengaran. Reseptor, sel-sel rambut, alat indera telinga. Modalitas sensorik ketiga, penghidup. Reseptor, sel olfaktorius, alat indera membran mukosa olfaktorius. Modalitas sensorik keempat, pengecap, sel-sel reseptor pengecap, alat indera pupil pengecap. Modalitas sensorik kelima, percepatan rotasional.
reseptor sel-sel rambut, alat indera telinga, kanalis terminales. Modalitas sensorik ke-6, percepatan linier, reseptor sel-sel rambut, alat indera telinga, utrilulus dan sarkulus. Modalitas sensorik ke-7, loba tekan, reseptor ujung-ujung saraf, alat indera variasi. Modalitas sensorik utama, sensorik ke-8, hangat, reseptor ujung saraf, alat indera variasi. 9. Modalitas sensorik yang 9, dingin, reseptor ujung saraf, alat indera variasi. Modalitas sensorik ke-10, nyeri, reseptor ujung saraf telanjang, alat indera kulit hampir seluruh jaringan tubuh. Modalitas sensorik ke-11, posisi sendi dan pergerakan, reseptor ujung saraf, alat indera variasi. Modalitas sensorik ke-12, panjang otot, reseptor ujung saraf, alat indera kumparan otot. Modalitas sensorik yang ke-13, tegangan otot, reseptor ujung saraf, alat indera organ tendon Golgi. Modalitas sensorik ke-14, tekanan darah arteri, reseptor ujung saraf, alat indera reseptor regang di sinus karotikus dan arcus aorta. Modalitas sensorik ke-15, tekanan vena sentral, reseptor ujung saraf, alat indera reseptor regang di vena besar. Modalitas sensorik ke-16, pengembang paru, reseptor ujung saraf, alat indera reseptor regang di parenkim paru. Modalitas sensorik ke-17, suhu darah di kepala, reseptor neuron di hipotalamus, alat indera kulit. Modalitas sensorik ke-18, tekanan oksigen arteri, reseptor sel-sel glumos, alat indera badan krotis dan badan aorta. Modalitas sensorik ke-19, pH cairan cerebrosipinal, reseptor di permukaan ventral medula oblongata. Modalitas sensorik ke-20, tekanan osmosis plasma, reseptor sel-sel bisirkumentivikular di hipotalamus anterior. Modalitas sensorik ke-21, beda glukosa darah arteriovenus, reseptor sel-sel hipotalamus. Sensibilitas. Informasi mengenai lingkungan dalam dan lingkungan luar dapat mencapai sistem saraf pusat melalui berbagai reseptor sensorik. Reseptor sensorik ini seringkali bersatu dengan sel-sel non-saraf yang melingkupi dari alat indera yang bentuk energi yang dirubah oleh neurotransmitter. Misalnya, mekanisme kerja, suhu, elektromagnetik, dan energi kimia. Apa itu neurotransmitter? Yaitu senyawa kimia di dalam tubuh berfungsi untuk menyampaikan pesan antara satu sel saraf ke sel saraf target. Kelainan anatomi dan fisiologi pada sistem saraf. Yang pertama ada epilepsi, Alzheimer, neurostomia, kerusakan pada sumsum tulang belakang, dan Parkinson. Pada kesimpulan yang bisa kita dapat adalah saraf otonom terdiri dari atas saraf simpatik dan saraf parasimpatik, yang mana kedua sistem saraf otonom ini bekerja berlawanan. Perbedaan antara saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf simpatik
bekerja, mempercepat atau merangsang kerja organ-organ tubuh, sedangkan saraf parasimpatik menghambat kerja organ tubuh. Perbedaan yang kedua, saraf simpatik mengendalikan tubuh ketika ada ancaman, sedangkan saraf parasimpatik mengendalikan fungsi istirahat dan cerna. Perbedaan yang ketiga, saraf simpatik, saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada dan pinggang. Sedangkan saraf parasimpatik, saraf yang berpangkal pada sumsum tulang lanjutan dan pada daerah sakrum dari sumsum tulang belakang. Ganglion pada saraf simpatik berada dekat dengan tulang belakang, sedangkan ganglion sistem saraf parasimpatik terletak pada suatu tempat antara organ visceral dengan saraf pusat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menikmati video pembelajaran kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and share.